Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video animasi proses farmakokinetika obat di dalam tubuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Nur Indah dengan NIM F2023-01-103. Tugas ini diberikan pada mata kuliah biofarmasetika dan farmakokinetika yang diampu oleh Ibu Apoteker Putri Mega Wijajanti, S.Pharm MSI. Yuk kita simak apa sih itu proses farmakokinetika obat. Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita setiap kali kita menelan obat? Apakah obat itu langsung bekerja begitu saja? Atau adakah proses yang harus dilalui terlebih dahulu? Nah, dalam dunia farmasi dan kedokteran, proses penting ini dikenal dengan istilah ADME, yang merupakan singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yuk kita bahas satu persatu dengan cara yang sederhana dan menarik. Proses dimulai dari huruf A, yaitu absorpsi, atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai penyerapan. Setelah kita minum obat, misalnya tablet atau kapsul, obat itu akan melewati kerongkongan, masuk ke lambung, dan akhirnya menuju usus halus. Di sanalah sebagian besar obat diserap ke dalam tubuh. Namun, proses penyerapan ini tidak terjadi begitu saja. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti bentuk sediaan obat, apakah itu tablet, kapsul, atau cairan. Lalu, kelarutan obat dalam cairan tubuh, keasaman lambung, bahkan keberadaan makanan dalam perut juga bisa mempengaruhi kecepatan dan seberapa banyak obat yang masuk ke dalam darah. Setelah berhasil diserap, obat pun siap beredar ke seluruh tubuh. Nah, inilah saatnya masuk ke tahap kedua, yaitu distribusi. Tahap ini, obat yang telah diserap akan dibawa oleh aliran darah menuju jaringan dan organ tubuh tempat obat dibutuhkan, seperti otak, hati, atau otot. Tapi, distribusi obat tidak selalu merata. Beberapa obat lebih suka menumpuk di jaringan lemak, sementara yang lain lebih mudah masuk ke otak jika bisa menembus saur darah otak. Selain itu, obat bisa terikat dengan protein plasma dalam darah, dan hanya obat yang bebas dari ikatan inilah yang bisa memberikan efek terapi. Bayangkan saja, seperti sebuah paket yang dikirim oleh kurir ke berbagai alamat. Tidak semua paket sampai pada waktu yang sama atau dengan cara yang sama, bukan? Tahap selanjutnya adalah metabolisme, yaitu proses di mana obat dimodifikasi atau diubah bentuknya di dalam tubuh, terutama di organ hati. Proses ini sangat penting karena tubuh berusaha menjadikan obat tersebut lebih mudah dikeluarkan. Metabolisme sering dilakukan oleh enzim-enzim hati, seperti enzim CYP450 yang sangat terkenal di dunia farmasi. Tapi, tahukah kamu, metabolisme bisa mengubah obat menjadi yang bentuk yang lebih aktif, tidak aktif, atau bahkan menjadi racun kalau tidak dikontrol dengan baik. Karena itu, dosis dan frekuensi pemberian obat sangat perlu diperhitungkan dan hati-hati agar tetap aman dan efektif. Setelah obat menjalankan tugasnya, kini saatnya tubuh melakukan tahap terakhir, yaitu ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan zat-zat sisa obat dari dalam tubuh. Organ utama yang berperan di sini adalah ginjal, yang menyaring darah dan membuat obat melalui urin. Tapi, ekskresi juga bisa terjadi lewat empedu, melalui tinja, lewat paru-paru saat kita bernapas, atau melalui keringat. Kecepatan ekskresi ini menentukan berapa lama obat bertahan dalam tubuh. Istilah medisnya adalah waktu paru atau half-life. Obat dengan waktu paru pendek akan cepat hilang dari tubuh, sementara yang panjang bisa bertahan berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Nah teman-teman, itulah perjalanan panjang obat di dalam tubuh kita yang disebut dengan proses ADME, dimulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, hingga ekskresi. Proses ini sangat penting untuk dipahami oleh para tenaga kesehatan agar obat yang diberikan bisa bekerja dengan optimal tanpa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami bagaimana obat bekerja di dalam tubuh. Sampai jumpa video edukasi berikutnya, dan jangan lupa gunakan obat sesuai petunjuk dokter atau apoteker ya. Oke, segini dulu ya video penjelasannya. Terima kasih telah menonton. Saya Nur Indah, pamit undur diri.